Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranita Popi Agustin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 55522000091. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang earnings management atau manajemen laba yang bersumber dari buku William Scott, buku teori akuntansi. Scott mendefinisikan earning management sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Nah, konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan di mana teori ini memiliki asumsi bahwa masing-masing individu termotivasi untuk oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan suatu konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agent. Nah, yang menyatakan bahwa konsep manajemen laba ini adalah praktek manajemen yang dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen dan pemilik prinsipal yang timbul karena masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Nah, maka dari itu earning management adalah suatu usaha atau upaya mengatur pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Nah, ada dua cara memahami earning management. Yang pertama, memandang manajemen laba sebagai perilaku opportunistic manager untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, utang, dan kos politik. Yang kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, yang artinya earning management memberi fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Nah, menurut Watt dan Zimmerman, tujuan yang akan dicapai oleh manajemen melalui earning management adalah mendapatkan bonus dan kompensasi, mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, serta menghindari biaya politik. Pola dalam manajemen laba. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi waktu, jumlah, atau makna transaksi dalam laporan keuangan. Nah, menurut Scott, ada beberapa pola yang sering dilakukan manajer dalam earning management. Yang pertama, taking a bath. Terjadinya taking a bath pada periode yang menjenuhkan atau reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, maka manajer akan dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi. Konsekuensinya, manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Untuk itu, manajemen biasanya menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini, serta melakukan clear the desk sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang akan meningkat. Lalu yang kedua ada income minimization, di mana pola ini biasanya dilakukan saat perusahaan sedang memperoleh laba tinggi. Tujuannya adalah agar tidak menarik perhatian dan dimanfaatkan secara politis. Nah, caranya adalah dengan menghapus aktiva tidak berwujud seperti biaya promosi, biaya untuk riset dan pengembangan, serta lainnya. Yang ketiga ada income maximization. Cara ini diterapkan ketika laba perusahaan menurun, kebalikan dari yang income minimization. Nah, cara ini dilakukan untuk melindungi perusahaan saat terkena masalah perjanjian kredit. Biasanya dilakukan dengan salah satunya, cara yang paling umum adalah mengubah data akuntansi di laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah income smoothing. Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Tujuan earning management untuk mendapatkan bonus. Ada sebuah makalah atau paper atau catatan yang ditulis oleh seseorang bernama Healy tahun 1985 yang berjudul The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions atau pengaruh skema bonus pada keputusan akuntansi. Di mana paper tersebut berisi tentang investigasi yang terkait dengan kontrak motivasi untuk earning management.
di mana Hilly mengamati bahwa manajer memiliki informasi mengenai laba bersih perusahaan sebelum earning management. Pimpinan perusahaan pun tidak mengetahui laba tersebut. Yang mereka tahu hanyalah manajer akan mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka berdasarkan perencanaan kompensasi. Nah, Hilly mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi pilihan manajer mengenai kebijakan akuntansi dan berhipotesis bahwa dengan rencana bonus manajer akan memaksimalkan laba saat ini. Dan Hilly mengasumsikan bahwa manajer menggunakan metode akrual dengan formula laba bersih sama dengan arus kas berasal dari kegiatan operasi bisa tambah atau kurang akrual bersih. Lalu dipecah menjadi laba bersih, arus kas berasal dari kegiatan operasi tambah kurang akrual non diskresioner bersih dan tambah kurang akrual diskresioner bersih. Nah, akrual diskresioner ini adalah pengakuan laba akrual atau beban yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen. Sedangkan untuk non-diskresioner adalah pengakuan laba akrual yang wajar, tidak dipengaruhi kebijakan manajemen, serta tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Asumsi penjelasan tentang 4 poin aktual. Yang pertama ada beban amortisasi. Beban amortisasi tahunan ditetapkan oleh kebijakan amortisasi perusahaan dan mengestimasikan manfaat ekonomis aset. Lalu yang kedua, kenaikan pada piutang usaha bersih. Berasumsi bahwa ini berasal dari penurunan penyisihan piutang tak terdaging yang dihasilkan dari perkiraan konservatif dikurang dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu ada kenaikan pada persediaan yang berasumsi bahwa berasal dari perusahaan manufaktur yang kuat pada saham selama periode kapasitas produksi yang berlebih. Lalu yang terakhir ada penurunan pada hutang usaha dan kewajiban akrual, di mana berasumsi bahwa hal ini berasal dari perusahaan yang lebih optimis tentang klaim perusahaan, klaim garansi produk dari yang telah di tahun-tahun sebelumnya. Motivasi lain pada earning management. Yang pertama ada motivasi kontrak. Motivasi kontraknya terjadi atas manajemen laba yang dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Ada alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak, yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi, yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan merasa bahwa upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Kondisi ini akan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan yang namanya manajemen laba. Ada 2 tujuan utama yang menggambarkan earning management dari sisi kontrak, yaitu adalah kontrak antar manajer dengan perusahaan. Lalu ada kontrak antara perusahaan dengan kreditur. Yang pertama, kontrak antara manajer dengan perusahaan, di mana dalam hal ini perusahaan memberi kebebasan bagi manajer untuk melakukan earning management dengan tujuan target perusahaan dapat tercapai. Sedangkan untuk kontrak antara perusahaan dengan kreditur, yaitu kontrak hutang antara perusahaan dan kreditur pada awal kontrak yang telah ditentukan dengan persyaratan tertentu antara perusahaan dengan kreditur itu sendiri. Selanjutnya memenuhi motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi. Pengharapan dari investor bisa dalam berbagai bentuk dan cara. Sebagai contohnya, mungkin bisa didasarkan pada laba dari periode yang sama pada tahun sebelumnya atau analisa terkini atau perkiraan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menawarkan laba lebih besar dari nilai yang diharapkan secara teknikal akan menikmati peningkatan share price secara signifikan. Sejalan dengan revisi investor pada probabilitas mereka dan dari performa terbaik baik di masa mendatang. Nah, sebagai kebalikannya, maka perusahaan dengan kejutan laba negatif akan mengalami penurunan share price secara signifikan. Selanjutnya Initial Public Offerings atau IPO, yang dimana IPO sendiri di pasar modal Indonesia yang melakukan penawaran umum di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan
dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. Nah, IPO ini adalah penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go public kepada investor yang berminat. Dengan melakukan IPO, perusahaan yang oleh berbentuk privat maka akan menjadi perusahaan yang go public. Sisi baik earnings management, sisi baik manajemen laba. Membuka komunikasi yang diblok atau terhambat. Nah, konsep komunikasi yang terhambat atau diblokir ini diungkapkan atau berasal dari penelitian Dembski dan Saipington tahun 1987. Nah, si DS ini menunjukkan kehadiran dari komunikasi yang diblokir yang bisa menurunkan efisiensi dari kontrak agent. Karena agent kemungkinan akan kekurangan perolehan informasi dan berkompensasi dengan bertindak. Dan jika hal ini terjadi, maka pelaku utama akan menerima insentif untuk mencoba mengeliminasi atau menurunkan blokade informasi. Bukti empiris sisi baik earning management. Subramanyam tahun 1996 menemukan beberapa bukti pada isu ini, di mana dia menemukan setelah pengendalian terhadap efek arus kas operasi dan akrual non-diskresioner pada pengembalian saham. Konsisten dengan para manajer, rata-rata menggunakan earnings management serta bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi bagian dalam tentang laba masa depan. Selanjutnya ada sisi buruk earnings management, backside, yang pertama manajemen laba oportunistik. Nah, meskipun teori dan bukti bertanggung jawab dalam mempergunakan manajemen laba, ada juga bukti manajemen laba yang buruk. Dari perspektif kontrak, ini merupakan hasil dari tingkah laku oportunistik manajer. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba agar memaksimalkan bonus mereka. Investigasi yang mengungkapkan sejumlah motivasi untuk melakukan manajemen laba tersebut. Yang umum adalah kedekatan dengan pelanggaran perjanjian utang. Motif lain adalah untuk melakukan manajemen laba yang buruk muncul ketika manajer bermaksud untuk meningkatkan modal saham baru dan ingin memaksimalkan hasil dari penerbitan saham baru. Ada Healy tahun 1999 yang melakukan penelitian dan menyatakan bahwa manajemen laba mengabulkan informasi kinerja ekonomis perusahaan karena ada kondisi di mana manajer perusahaan memiliki akses informasi secara langsung, sementara sebagian stakeholder tidak. Ada sebagian informasi yang tidak tersampaikan oleh stakeholder. Nah, manajer di sisi lain memang dapat menggunakan kebijakan untuk membuat laporan keuangan lebih informatif, mencerminkan kinerja perusahaan sesungguhnya. Misalnya, melalui pemilihan metode akuntansi atau estimasi untuk memberikan sinyal yang memadai bagi penilaian kinerja perusahaan. Akan tetapi, kebijakan akuntansi untuk membuat laporan keuangan lebih informatif kepada pengguna tidak masuk dalam definisi. Selanjutnya, apakah manajer menerima pasar sekuritas efisien? Strand dan Walter tahun 2000 melaporkan lagi bentuk manajemen laba. Mereka menganalisis perusahaan yang melaporkan materi, keuntungan tidak berulang, atau kerugian atas penjualan properti, pabrik, dan peralatan pada kuartal tahun sebelumnya. Tetapi tidak ada keuntungan tersebut atau kerugian pada kuartal yang sama di tahun berjalan. Laba performa mencerminkan bentuk lain dari manajemen laba terhadap pertanyaan penerimaan manajer atas efisiensi pasar. Manajer yang menekankan pada klaim laba performa bahwa ukuran ini lebih baik untuk menggambarkan kinerja perusahaan dari laba bersih GAAP. Namun ketika laba rugi didasarkan oleh GAAP tersedia, pasar yang efisien akan menyesuaikan secara cepat untuk item yang dihilangkan dari pengumuman laba performa. Konsekuensinya, tekanan manajer atas laba performa menyarankan mereka untuk tidak menerima efisiensi. Kebijakan manajemen laba tidak masuk akal jika pasar sekuritas efisien. Konsekuensinya, manajer yang terikat pada hal tersebut, mereka seharusnya tidak menerima secara penuh tentang efisiensi.
Lalu implikasi bagi akuntan. Nah, implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, bagaimanapun tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan. Pengungkapan penuh membantu para investor untuk mengevaluasi laporan keuangan sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap bias perilaku dan mengurangi kemampuan manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar. Cara lain untuk meningkatkan pengungkapan mencakup pelaporan dampak pada perusahaan ini yang secara umum membantu investor dan komite kompensasi untuk mendiagnosis kelemahan item. Baik, itu dia tadi materi sedikit materi tentang manajemen, tentang earning management. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.